sebelum mulai wawancara, saya perkenalkan nama saya Analia Fatina Ibrahim dari Prodi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya melakukan wawancara karena ada tugas dari salah satu dosen, yaitu dosen Iwin Arjalin SSMA, mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Sebelumnya Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Karmini, sebagai penanggung jawab Kepala Sekolah di SDN 2 Ragam, Kecamatan Solong. Kita langsung aja ke pertanyaannya, Bu. Iya. Di sini saya menanyakan bagaimana sih untuk rencana kedepannya untuk perpustakaan ini? Baiklah, terima kasih. Perpustakaan di sekolah kita memang sudah difasilitasi dengan ruangan perpustakaan. Namun kita di SD, di sekolah dasar ini belum memiliki pustakawan. Jadi sangat-sangat masih pelaksanaannya itu sangat kurang karena tenaganya pun belum mumpuni. Kemudian kami dari guru-guru di sekolah dasar itu belum dibekali khusus untuk pengelolaan perpustakaan. Jadi kedepannya yang paling utama adalah diadakan pelatihan atau diklat khusus kepada guru-guru yang bisa ditugaskan sebagai tenaga perpustakaan walaupun bukan pustakawan. Dengan adanya tenaga yang sudah dibintek, kami berharap perpustakaan di sekolah dasar utamanya itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang harus dilakukan di perpustakaan. Jadi sementara ini di sekolah kita pelaksanaan kegiatan perpustakaan itu dilaksanakan oleh guru-guru kelas. Karena sekali lagi tenaga pustakawannya belum ada, sehingga pekerjaan yang harus dilakukan oleh pustakawan itu digantikan oleh masing-masing guru kelas juga, karena di sekolah kita ini tidak ada guru lebih sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga perpustakaan juga. Kendala yang kedua yaitu ruang perpustakaan dengan amat sangat terpaksa difungsikan juga sebagai ruang guru, karena ruang guru di sekolah kita ini kita manfaatkan sebagai ruang kelas yang disebabkan oleh ruang kelas belajar. Di sekolah kita ini hanya ada 6 ruangan kelas belajar, sedangkan rombelnya ada 10 rombel atau rombongan belajar, karena di masing-masing kelas itu paralel, hanya kelas 1 dan kelas 4 yang tidak paralel, sehingga sekolah kita memiliki 10 rombel dengan jumlah siswa 243 orang. Nah, caranya memanfaatkan perpustakaan itu dengan cara guru kelasnya meminjam buku ke perpustakaan untuk diberikan kepada siswanya, terutama dalam melaksanakan literasi di pra-belajarnya. Jadi 15 menit sebelum mulai belajar, siswa-siswi kita di kelas itu diberikan kesempatan untuk membaca buku. Nah, buku yang dibaca itu boleh bukunya sendiri atau buku yang dipinjam dari temannya, boleh juga dipinjam dari perpustakaan. Namun siswa tidak langsung meminjam ke perpustakaan, tetapi gurunya yang meminjamkan ke perpustakaan, kemudian dibagikan kepada siswanya secara bergiliran. Nah, selama 1 minggu, jadi saat minggu ini mengambil, maka minggu depan dikembalikan mengambil yang lain lagi. Seperti itu caranya. Nah, untuk rencana ke depan, harapan kita selain diberikan kesempatan kepada guru untuk dilatih, juga bagaimana caranya supaya ada tenaga perpustakaan yang diberikan oleh pemerintah khususnya kepada sekolah dasar. Karena yang kita tahu untuk sekolah menengah pertama SMP itu sudah ada tenaga perpustakaan tersendiri. Nah,
mungkin bisa nanti diberikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk menjadi pustakawan. Seperti operator, kan sekarang di SD sudah ada operator atau TU lah gitu, semacam TU, tenaga administrasi sekolah, yang satu SD minimal 1 orang atau tenaga operator seperti itu. Nah, jadi sekali lagi rencana ke depan kita mudah-mudahan memiliki tenaga pustakawan sehingga perpustakaan yang sudah ada di sekolah-sekolah dasar itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Iya. Bagaimana dengan susunan organisasinya atau strukturnya yang ada di sini? Ya. Struktur organisasi perpustakaan kita di sini yaitu terdiri dari kepala sekolah, kemudian ada koordinator perpustakaan, kemudian ada petugas perpustakaan walaupun bukan pustakawan, kemudian tata usaha yang tadi kita sebutkan bahwa di sekolah itu ada operator, seorang operator di SD itu, kemudian langsung ke siswa. Mungkin nanti bisa diambil di foto di bawah perpustakaan. Itu untuk Baik, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kepala perpustakaan atau kalau tidak ada kepala perpustakaan, kepala sekolahnya mengarahkan sumber daya manusia yang ada di perpustakaannya? Baik. Jadi karena seperti tadi bahwa kita tidak punya tenaga perpustakaan atau pustakawan, maka diberdayakan teman-teman guru kelas yang dibantu oleh koordinator dan tenaga perpustakaan yang kita ambil dari guru olahraga di SD. Jadi guru kelas itu akan meminjamkan buku, jadi meminjam buku ke tenaga perpustakaan untuk kemudian dibawa ke kelas untuk dibagikan ke siswanya selama 1 minggu jangka pinjaman. Nah, kemudian setelah 1 minggu maka dikembalikan buku yang sudah dipinjam untuk meminjam yang lain. Mengapa 1 minggu? Karena bergiliran kelas. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu bergiliran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Seperti itu, jadi semua guru kelas berperan aktif meminjamkan buku ke perpustakaan untuk siswa-siswinya yang dilayani oleh tenaga perpustakaan yang tadi kita fungsikan dari guru olahraga dan koordinatornya itu dari guru kelas 6. Gitu. Lalu bagaimana cara mengontrol perpustakaan? Ya, kalau untuk mengontrol perpustakaan ini kami lakukan minimal 1 bulan sekali supaya buku-buku yang ada di perpustakaan itu juga tetap terpelihara baik. Maka setiap 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali itu kita kumpul. Kita bahas apa buku yang masih kurang, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, juga apa buku yang rusak, dan kita selalu menekankan kepada teman-teman untuk mengajak siswa-siswinya tetap bertanggung jawab dengan apa yang dipinjamnya gitu, seperti itu. Jadi insya Allah buku tetap terpelihara secara baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua warga sekolah, utamanya siswa-siswi kita dalam rangka membina literasi di sekolah kita ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin hanya itu aja pertanyaan dari saya, Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.